Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Halimah Teh Hutagaul di channel Hubara RF. Nah teman-teman, kali ini kita tidak akan membahas tentang soal-soal SKB Hot Spy, tetapi video kali ini akan membahas apa sih sebenarnya SKB itu, berapa sih passing grade-nya, dan apa-apa saja yang akan dipersiapkan sebelum kita memulai ujian SKB CPNS. Tetapi sebelum kita memulai pembahasan, ada baiknya teman-teman like and share terlebih dahulu video ini agar semakin banyak orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari video ini. Kemudian tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe agar kita berteman, serta klik lonceng tombol notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasi dari saya. Yuk, sekarang kita mulai pembahasannya. Di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang yang namanya ujian kedua dari ujian CPNS selanjutnya. Nah, ujian SKB ini merupakan ujian lanjutan setelah SKD. Jadi, orang-orang yang mendapatkan ujian SKB ini adalah orang-orang yang beruntung yang nilainya 3 teratas dari pesaing-pesaing lainnya. Jadi, gunakan sebaik-baiknya ujian kedua ini untuk mendapatkan nilai tertinggi dan jadi pemenang di saat ujian SKB ini. Nah, ketika ujian SKB ini berlangsung, nilai tertingginya akan menjadi pemenang dan akan segera mendapatkan NIP dan mendapatkan SK CPNS. Wah, itu yang sangat kita nanti-nanti ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih sistem ujian SKB ini dan berapa passing grade SKB. Oke, kita masuki pembahasannya ya. Ujian SKB pada instansi daerah menggunakan sistem CAT dan pada instansi pusat juga akan menggunakan sistem CAT juga, sama seperti saat kita ujian SKD kemarin. Hanya saja pada instansi pusat akan ada ujian tambahan lainnya seperti tes wawancara, tes kesemaptaan, dan tes praktek kerja. Itu disesuaikan sama instansi-instansi tempat yang kita lamar. Kemudian, berapa sih passing grade saat SKB? Nah, teman-teman, saat SKB tidak mempunyai passing grade. Hanya saja total nilai saat SKB adalah 60%. Dan yang 40%-nya berasal dari SKD. SKB seperti yang sudah kita ketahui tidak mempunyai passing grade. Berapapun keahlian dalam bidangmu akan tetap dihargai. Rentang nilai yang ada pada SKB adalah 1-100%. Jadi gunakan waktu kamu saat menjawab SKB dengan sebaik-baiknya dan gunakan kata-kata dan jawaban terbaik saat ujian SKB, karena di saat SKB ini kita akan berjuang dengan 3 orang atau lebih. Saat satu instansi kan 3 orang, jadi kalau instansi diterima 2 orang maka saingan kita adalah 5, berjumlah 6. Jadi siapa nilai tertinggi saat ujian SKB maka dialah akan menjadi pemenang dan bersiap-siap menuju ke pemberkasan NIP dan pemberkasan SK. Jadi teman-teman gunakan jawaban dalam bidang kamu dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan nilai tertinggi dan mengalahkan pesaing lainnya. Dan bagaimana jika hanya 1 orang aja yang lanjut ke SKB? Nah, kalau yang hanya 1 orang saja yang lanjut ke SKB, atau dengan kata lain di saat dia ujian SKD hanya 1 orang yang lulus passing grade dan pesaing-pesaingnya lain gugur, tidak ikut tahap selanjutnya yaitu SKB, maka bisa dipastikan 100% yang 1 orang ini tadi akan lanjut ke pemberkasan NIP dan SK. Tetapi dengan satu syarat, harus diikuti juga yang namanya ujian SKB ini. Karena jika kita tidak ikut ujian SKB, walaupun kita tahu kita hanya 1 orang saja yang ujian selanjutnya, bisa saja panitia akan menjadikan alasan ketidakhadiran kita itu menjadi gugurnya kita sebagai pemenang. Jadi teman-teman, walaupun cuma 1 orang, wajib datang saat ujian SKB berlangsung. Oke, yang menjadi pembahasan kedua kita adalah
Apa saja sih yang akan dipersiapkan saat kita ujian SKB nanti? Nah, teman-teman, saat ujian SKB yang akan kita bawa masuk ke ruangan adalah sama seperti saat kita ujian SKD kemarin, yaitu KTP asli. Jadi, jangan lupa membawa KTP karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ujian SKD ada yang tidak membawa KTP, itu tidak dibolehkan masuk oleh panitia loh, teman-teman. Jadi dari rumah yang paling utama dipersiapkan adalah KTP. Sebelum berangkat ke tujuan, harus kita cek persiapan kita terlebih dahulu, yaitu KTP. Yang paling penting dan paling utama adalah KTP yang asli, yang elektronik, ya. Dan yang kedua adalah kita membawa kartu ujian yang distempel oleh panitia CPNS kemarin. Jadi yang paling utama yang kita bawa adalah KTP dan kartu ujian yang telah distempel oleh panitia. Jangan sampai kita melupakan yang syarat yang dua ini, KTP sama kartu ujian yang telah ditandatangani dan distempel oleh panitia. Jadi bagaimana jika kartu ujiannya rusak atau sobek atau kena air, bahkan hilang sekalipun? Nah, teman-teman, coba dibuka lagi SSCN-nya. Kalau yang mencetak kartu ujiannya sendiri kemarin, bisa dicetak ulang lagi dan ditandatangani kembali pada saat ujian SKB berlangsung. Nah, tetapi bagi yang kartu ujiannya dicetak oleh panitia, kita tidak mencetak sendiri, bisa bermohon kepada panitia tempat kita ujian SKB nanti agar dikeluarkan dan distempel kembali kartu ujiannya tersebut. Tetapi dengan satu syarat, tunjukkan kartu identitas. Nah, teman-teman, kan kita tahu sebelum ujian SKB berlangsung itu banyak yang harus disesuaikan lagi identitas kita ataupun token-token yang akan dikasih oleh panitia. Jadi kita usahakan ujian SKB itu datang sebelum 1 jam atau 30 menit sebelum ujian SKB berlangsung. Apalagi kita tahu kartu kita rusak atau kartu kita hilang, maka kita datang lebih cepat lebih baik dari peserta yang lain agar kita bisa melihat bagaimana kondisi ujian yang akan berlangsung dan kita bisa mempersiapkan diri tidak tergesa-gesa, karena kalau kita sudah terlambat dipastikan tidak akan boleh masuk lagi ke dalam ruang ujian dan tidak akan bisa mengikuti ujian SKB seperti yang lainnya. Jadi kan teman-teman rugilah kita kan kalau sempat kita ujian SKB tidak datang atau terlambat. Wah, gawat. Sementara orang berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam ujian SKB dan kita menyia-nyiakan waktu kita jika kita terlambat. Jadi pastikan 1 jam sebelum ujian SKB berlangsung kita harus sudah hadir di tempat agar segala kekurangan bisa kita persiapkan dengan baik dan mental kita tidak tergesa-gesa, karena kalau tergesa-gesa ilmu yang sudah kita persiapkan bisa jadi buyar semuanya. Jadi teman-teman, usahakan datang cepat dan tidak terlambat. Peserta yang terlambat tidak akan boleh masuk ke dalam ujian SKB tersebut dengan alasan apapun atau dengan cara apapun, tidak akan boleh masuk. Jadi percuma teman-teman, walaupun menangis di situ meraung-raung, walaupun memohon, bersujud-sujud, tidak ada gunanya. Kalau terlambat ya sudah terlambat. Habis semua kesempatan untuk ujian SKB. Jadi mulai sekarang persiapkan diri, bulatkan tekad dan banyak-banyak berdoa agar ujian SKB kita lulus 100%. Ya, mengalahkan pesaing-pesaing lain sesuai harapan kita semua. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan kita tentang ujian SKB. Dan semoga dengan adanya video ini menambah kematangan teman-teman dalam mempersiapkan ujian SKB yang akan datang, serta semoga cita-cita untuk mendapatkan SK dan NIP tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.